Bismillahirrahmanirrahim. Orang beriman itu sebenarnya menikmati dunia ini dan menjadi surga bagi dia. Kita bisa biologis yang halal, kita bisa makan, minum, berpakaian. Bahkan Islam tidak pernah membatasi kita untuk mengejar yang terbaik dari prestasi di dunia ini. Tapi semua itu kita tunggangi untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Dan tidak melupakan kalau akhirat adalah target utama. Ya. Baik, berbicara kematian tidak akan pernah luput dari masalah akhirat tentunya ya. Kita coba membahas tentang masalah dunia dan akhirat ini teman-teman sekalian. Beranjak daripada surah Al-Qasas, surah nomor 28, ayat 77. Saya berharap teman-teman bisa membuka ayat ini supaya kita tadabburi bersama-sama. Sekali lagi, surah Al-Qasas, surah nomor 28, ayat 77. Semoga Anda sudah buka tentunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu dari kebahagiaan negeri akhirat. Kejar semua di akhirat. Surga, bidadari, bidadara, istana, buah-buahannya, pakaian sutranya. Kejar semua itu. Dan teman-teman kalau mau lebih jauh tentu saya tidak bisa bahas semua ini ya. Karena dalam 1 jam ini tidak mungkin kita padatin semua. Saya kasih kerangka-kerangka atau pokok-pokok dasarnya. Tapi Anda bisa kembali, ada kajian saya di YouTube membahas buku ini. Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Ini sekitar 30 pasal sekian surga, 30 pasal sekian neraka. Ini ada bahasan sendiri. Ya. Dan setiap pasal itu bisa dilewatkan satu pertemuan. Artinya ini bisa 60, 50, 60 kali pertemuan. Ya. Baik teman-teman sekalian, Allah mengatakan kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat sana. Itu target utama seorang muslim. Targetnya adalah akhirat, bukan dunia. Dan jangan kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Selama halal nikmati. Islam tidak pernah melarang itu. Anda berpakaian yang bagus, punya kendaraan yang bagus, Anda punya pekerjaan yang bagus, semuanya. Ya. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Selama kau di dunia, berbuat baiklah. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, jangan mengacaukan, membuat keonaran dan segala macam. Buat kemaksiatan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, tapi saksi bahasan kita adalah potongan pertama ayat. Jangan kamu lupakan bagian, kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat nanti dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Baik teman-teman sekalian, seorang muslim di poin yang ketiga yang saya ingin bahas, dianjurkan agar selalu mengisi waktu yang terbatas di dunia dengan amal-amal saleh untuk dia bawa ke akhirat sana. Coba kita dengarkan teman-teman sekalian bagaimana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kita dengarkan dulu ayat Al-Quran ya. Kita coba tadabburi ayat Al-Quran yang juga Allah menjelaskan kalau dunia ini kita lalui iya, kita kejar prestasi terbaik iya, tapi untuk akhirat ya, supaya nanti kita panen di sana. Setiap kali orang selalu hubungkan pekerjaannya, interaksinya dengan akhirat, maka dia akan tentram. Ya. Sekarang contoh misalnya, suami menasihati istrinya. Kalau dia targetnya adalah mengejar pahala yang dia akan panen dari Allah di akhirat nanti, dengan cara menasihati istrinya, atau istri pada suami, atau orang tua pada anak, atau anak pada orang tua, atau teman dengan teman, atasan sama bawahan, bawahan sama atasan, masyarakat dengan pemimpin, pemimpin para masyarakatnya, semua saling mengejar apa yang dijanjikan di akhirat, akan indah sekali kehidupan itu. Karena setiap orang akan berusaha memberikan yang terbaik. Karena dengan baiknya orang itu, semenjak dia jadi baik, dia patuh kepada Allah beramal saleh, kita akan panen pahalanya. Ya. Dan itu yang diwasiatkan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib pada saat beliau ya ingin menyerang membawa pasukannya menyerang benteng Khaybar orang-orang Yahudi. Beliau mengatakan, hai Ali, ketahuilah kalau kau menjadi penyebab satu orang dapat hidayah, dapat petunjuk, maka kau akan mendapatkan lebih baik daripada humurun ni'am. Humurun ni'am itu nikmat terbesar ya, yang buat orang senang di muka bumi ini. Pada saat itu digambarkan dengan unta betina yang sudah memerah badannya atau besar gitu ya. Allah berfirman dalam surah Mu'min ayat 39,
Surah Mu'min ayat 39. Kalau Anda mau buka juga silahkan. Potongan ayat di situ, Al-Mu'min 39. Potongan ayatnya ada di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya kesenangan sementara. Artinya pupuk untuk bawa ke akhirat. Dan sesungguhnya akhirat itu negeri yang kekal. Negeri yang abadi. Di dunia ini kalau ada seseorang yang sudah meninggal dunia, teman-teman sekalian, kita kehilangan dia masuk kuburan. Kemudian kita masih hidup di dunia ini. Kita kehilangan interaksi sama dia di dunia ini. Tapi kita akan, orang yang beriman tentang akhirat tahu ini akan ketemu bersama dengan dia. Akan bersama dengan dia. Kita semua akan ketemu dengan seluruh manusia. Bahkan Nabi Adam AS. Bukan cuma ayah, kakek atau nenek kita ke atas. Sampai ke Nabi Adam AS kita akan ketemu. Dengan para nabi-nabi yang pernah kita dengar kisahnya dalam Al-Quran. Kita akan ketemu dengan mereka. Cuma memang yang penting adalah bagaimana tiket Anda sama dengan orang-orang beriman. Iman dengan amal soleh akan ke surga bersama mereka. Kalau kufur, pembangkangan, kemunafikan, kemusyrikan akan ke neraka bersama dengan orang-orang yang membangkang. Fir'aun dan grup-grupnya tentunya. Nabi SAW menggambarkan tentang bagaimana seorang mukmin selalu menjadikan akhirat sebagai targetnya. Dunia dia lalui iya. Nabi SAW menikah. Nabi SAW punya anak, punya cucu. Nabi SAW punya bisnis, berbisnis. Nabi SAW menjadi pemimpin, ya. Nabi SAW juga berinteraksi dengan masyarakat, anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan, seperti itu. Dan beliau mengingatkan kepada kita semua dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim juga meriwayatkan, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahumullah semuanya. Kata Nabi SAW, "Mali walid dunya. Innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin qala fi dhilli syajaratin thumma raha wa tarakaha." Aku sama sekali tidak memiliki keakraban dengan dunia. Perumpamaanku dengan dunia bagaikan seseorang yang berada dalam perjalanan. Dia beristirahat di bawah sebuah pohon rindang lalu dia pergi dan meninggalkannya. Ya, jadi artinya seorang mukmin bukan menjadi target utamanya dunia. Bahkan para sahabat ya dinukil dari para tabi'in menukil dikatakan bahwasanya saya telah menemui orang-orang, maksudnya dari kalangan sahabat Nabi, dan tidak pernah sama sekali mereka merasa sedih dengan hilangnya dunia dari mereka atau apapun dari urusan dunia ini. Mereka lebih merasa sedih kalau ketinggalan sholat subuh berjamaah, mereka lebih sedih daripada ketinggalan sholat tahajudnya, mereka sedih kalau tidak sempat bersedekah, kalau tidak sempat membaca Al-Quran, itu yang mereka sedih. Karena targetnya akhirat. Targetnya akhirat. Dunia datang, alhamdulillah, dia berusaha maksimal. Tidak datang atau luput dari dia, maka dianggap kecil bagi dia. Asal jangan sesuatu yang akan dia bawa menuju ke akhirat ini yang hilang. Dan Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabil. Jadikan dirimu di dunia ini seperti orang yang asing atau hanya orang yang melintas saja. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Juga Nabi SAW bersabda, iktarabatis sa'ah, wa la yazdadun nasu ala dunya illa hirsa, wa la yazdaduna minallahi illa bu'da. Hari kiamat telah dekat. Sudah banyak, miliaran orang melewat sebelum kita sudah meninggal semuanya. Kita pun akan masuk dalam keramaian itu, akan meninggal juga. Kemudian akan datang generasi setelah kita sampai terjadi kiamat. Lalu dibangkitkan semuanya. Ya, enaknya kita sebagai orang beriman sudah dapat bocorannya itu teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, hari kiamat telah dekat. Karena sudah tinggal sedikit, ini ujung-ujungnya saja kita hidup di akhir-akhirnya. Ya, sampai kata Nabi SAW, hitunglah termasuk tanda-tanda kiamat adalah meninggalnya aku. Dan Nabi SAW sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Hari kiamat sudah dekat. Tidak ada yang bertambah dalam diri manusia terhadap dunia melainkan ketamakan saja. Ada orang yang terlalu berlebihan, dunia aja dan tidak mau berpikir akhirat. Sehingga dia tidak perlu tahu itu halalkah, itu haramkah. Intinya dia dapatkan sikut sana, sikut sini, menipu sana, menipu sini, durhaka sama orang tua dan segala macam. Dan mereka tidak bertambah kepada Allah melainkan semakin jauh saja. Yahya bin Mu'adz mengatakan, rahimahullah, aku sama sekali tidak memerintahkanmu untuk meninggalkan dunia. Akan tetapi aku memerintahkanmu untuk meninggalkan dosa-dosa. Ya selama dunia nikmati silakan, selama halal. Tapi jangan masuk pintu dosa. 5 huruf ini halal jaga, 5 huruf yang lain haram jauhi.
Meninggalkan dunia hanya merupakan keutamaan, sedangkan meninggalkan dosa adalah sebuah kewajiban. Dan menegakkan kewajiban lebih penting bagimu dibandingkan kewajiban atau kebaikan-kebaikan dan keutamaan yang sifatnya tidak wajib. Ada sebuah statement yang menarik dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau pernah mengatakan dalam salah satu khutbahnya ya, ceramahnya, beliau mengatakan sesungguhnya dunia bukanlah tempat menetap untuk kalian. Ini prinsip orang muslim. Kita bukan di sini tempat kita. Kita ini semua anak-anak akhirat. Kita akan menuju ke surga yang memang dasarnya ayah kita Adam alaihissalam diciptakan untuk itu. Insya Allah kita termasuknya. Sesungguhnya dunia bukanlah tempat menetap untuk kalian. Karena Allah telah menentukan baginya kefanaan. Akan hilang dunia ini. Akan terjadi kiamat, hancur semuanya. Dan Allah telah menentukan bahwa penghuninya akan pergi. Meninggalkan dunia semua. Berapa banyak bangunan yang sangat kokoh menjadi roboh hanya dengan sedikit sebab. Gempa dan yang sejenisnya. Berapa banyak penghuninya yang bersenang-senang di dalamnya lenyap hanya dengan sedikit sebab. Banyak cuplikan di YouTube ya. Lagi joget-joget, mati. Lagi duduk di pinggir pantai, kena tsunami. Terjadi gempa, hancur, segala macam. Kata beliau, maka perbaikilah. Semoga Allah merahmati kalian semua. Perjalananmu itu dengan sebaik-baik barang bawaan yang kalian miliki. Dan berbekallah. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maksudnya kepatuhan kepada Allah. Allah perintahkan kerjakan, Allah larang jauhi. Dan ketika dunia ini bukanlah tempat menetap bagi seorang mukmin dan bukan pula tanah airnya yang hakiki, maka seyogyanya ia di dunia ini berada dalam satu keadaan di antara dua keadaan, yakni sebagai orang asing yang singgah di sebuah negeri yang di dalam benaknya hanyalah berbekal untuk kembali ke tanah airnya, dan atau yang kedua, bagaikan seorang musafir yang sama sekali tidak singgah, siang dan malam hanya diisi dengan perjalanan menuju tempat tujuan, atau yang dimaksud sini adalah akhiratnya. Ya, akhiratnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.